Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Subhanallah. Bapak kaum mukminin yang patut muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Yakinlah Bapak-bapak yang kami muliakan, ini nikmat yang luar biasa. Harus kita rasakan bahwa siang ini kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kaum mukminin yang hadir muliakan, di awal khutbah hadir mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena mukmin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita tinggalkan dunia ini kita tidak bertakwa. Sementara kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita. Jika saja hari ini akhir dari perjalanan kehidupan kita, maka mulai sekarang ini dan kita tinggalkan dunia, kita pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang hati muliakan, kita masih berada di bulan Syawal, kita baru lepas dari Ramadan, dan kita tahu tujuan Allah menjatuhkan Ramadan kepada kita agar kita bertakwa. Maka kalau kita tidak bertakwa, Ramadan yang lalu tentu menjadi sia-sia. Maka dalam kesempatan khutbah yang sangat terbatas ini, khatib ingin melihat diri khatib dan kita semua kaum mukminin yang hadir, apakah kita benar-benar bertakwa. Dan landasan tentang takwa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ayat yang tadi bacakan tadi, surat Al-Nahl, surat ke-16, ayat 126, 127 dan 128. Karena ini bisa nanti di rumah, sehingga yang Khatib sampaikan ini tidak hanya kita dengar di sini, kemudian habis sampai di sini. Sampai rumah mohon bantuannya untuk menilai Al-Quran surat An-Nahl surat 16. Ini ayat terakhirnya, karena surat An-Nahl ini sampai ayat 128, dan pesan takwa yang saya disampaikan hari ini di ayat 126, 127 dan 128. Kemudian yang saya muliakan, firman Allah, Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah yang berkata-kata, Allah yang menjadikan kita, Allah yang pemilik segala-galanya, pemilik dunia dan akhir. Kita hidup di dunia ini, kita butuh Allah, dan hidup di akhirat kita butuh Allah. Dan Allah yang menginformasi semua tentang kehidupan ini, hidup dunia dan hidup di akhirat ada di dalam Al-Quran.
Di ayat 126 yang akan mukminin, Islam adalah agama fitrah. Allah yang mendesain kita. Allah tahu tentang diri kita. Apa kata Allah Bapak? Kaum mukminin yang nanti dimuliakan. Wa in aqabtum fa'aqibu bi ma uqibtum bihi. Jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang sama dengan apa yang mereka perlakukan kepada kalian. Ayat ini berkenaan dengan muamalah sesama kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dizalimi, agama kita, Allah membenarkan kita membalas orang-orang yang menzalimi kita. Allah membenarkan kita membalas orang yang menyakiti kita. Luar biasa kaum mukminin, begitu Allah tahu tentang kita. Ketika kita dizalimi, kita tidak siap dizalimi, maka Allah benarkan kita membalas orang yang menzalimi kita. Tapi lihat redaksinya kaum mukminin. Jika kalian membalas wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, maka balaslah mereka sama seperti mereka menzalimi kamu. Ini yang dibenarkan apabila sama kita berbalasnya. Ketika ada orang yang menjelekkan ibu kita, ibu kamu orang yang tidak selesai. Ketika itu kita tidak siap dikatakan ibu kita yang melahirkan kita dicemooh, dihina seperti itu, kita boleh membalas, ibu kamu juga tidak selesai. Kata-kata ini, pembalasan ini tidak berbuah dosa. Tapi ketika kita mengatakan ibumu tidak selesai, bapakmu juga tidak selesai, maka tambahan bapakmu tidak selesai ini jatuh kepada dosa. Karena yang dibenarkan balasannya harus sama. Itu pilihan pertama yang Allah benarkan. Kalau kita dizalimi, sah-sah saja kita membalas orang yang menzalimi kita. Di ayat selanjutnya Allah katakan, wala in sabartum, dan jika kalian bersabar, kalian tidak membalasnya, lahu khairul lisabirin. Sungguh itu lebih baik bagi orang yang sabar. Ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Kita dizalimi, boleh dibalas sama seperti orang yang zalimi kita. Tapi kita sabar, tidak berbalas. Ini yang lebih baik. Ini Al-Anfal 126. Di Al-Anfal 127-nya Allah tekankan kembali, wasbir, dan bersabarlah, janganlah dibalas, kata Allah. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaran itu kecuali dengan Allah, kecuali dengan izin Allah. Kita tahu sabar itu lebih baik, kita tahu sabar itu takwa, dan kita tahu sabar itu tidak mudah. Maka Allah ingatkan kita bisa sabar tidak hanya teori, bisa prakteknya. Kalau illa billah, Allah tolong kita. Maka orang yang benar ibadahnya, dia akan benar-benar sabar. Kalau orang yang benar ibadahnya, dia akan ditolong oleh Allah. Karena kalau kita ingin bisa mempraktikkan sabar, tidak membalas orang yang menzalimi kita, caranya benarkan ibadah kita, kemudian kita minta kepada Allah, kiranya Allah berikan kesabaran kepada kita. Kemudian Allah katakan selanjutnya kita sabar. Kemudian Allah katakan kepada kita, wala tahzan, dan jangan kamu bersedih ketika orang tua kita zalim kepada kita, saudara kita zalim kepada kita. Kita sabar, tidak membalas. Tidak cukup hanya sabar saja, jangan bersedih. Kalau ada di antara kita yang zalim dan tidak membalas, kita sedih. Kok sampai kita ke aku pada tukang ya? Kok sampai kita kawan saya yang menghina aku pada itu ya? Itu juga tidak dibenarkan, itu belum takwa.
Karena orang yang takwa sabarnya luar biasa sehingga Allah katakan wala tahzan dan jangan kamu bersedih. Ini yang harus kita latih diri kita. Sabar tanpa berbekas. Kalau sabar masih bersedih hati, masih ada bekasnya, itu belum takwa. Kemudian kami katakan setelah Allah mengatakan wala tahzan alaihim, Allah katakan wala tasu fi daikin, dan janganlah kamu dalam kesempitan dadamu. Allah mengatakan di sini jangan sedih dan jangan sempit dadamu. Artinya sabar kita mutlak ketika kita dizalimi, kita benar-benar memaafkan, tidak sedih dan tidak sesak dada kita. Kalau sedih sesaat, sesak dada sesaat, mungkin itu fitrah, tapi tidak berlama-lama. Kemudian Allah mengatakan dijauhin lima yang kurang dari apa yang mereka budayakan. Kemudian Allah kunci ayat ini kata ini. Kunci ayat inilah pembuktian benarnya Ramadan kita. Karena di ayat 128 Allah gambarkan orang bertakwa itu seperti mana? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak membalas kesalahan orang lain dengan balasan yang sama. Dan dia mampu sabar. Dia tidak sesak dadanya. Kalau itu kita kerjakan, Allah katakan apa? Allah katakan apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang bertakwa. Dan tidak itu saja. Walladzina hum muhsinin. Walladzina hum muhsinun. Dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Apa yang muhsinin dan mukminin? Dia maafkan, dia tidak sedih, dia tidak sesak dadanya, dan dia berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Kalau kita ingin buktikan benar puasa kita bertakwa, kita muhsinin, berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Fattabi'u ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kami muliakan di khutbah kedua ini, kami ingatkan bagi kita yang belum menyempurnakan puasa Syawal. Sekarang kita berada di 21 Syawal. Ada ibadah yang luar biasa, yaitu puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Bayangkan kamu ini, kalau kita puasa 6 hari saja, maka pahalanya kita mendapatkan bukan 6 hari pahalanya. Pahalanya 360 hari. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa di bulan Ramadan 30 hari, kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala 360 hari. Sama dia berpuasa 1 tahun penuh. Sekarang tanggal 21 Syawal, masih ada 9 hari lagi. Kami juga sampaikan, kalau ada yang tidak kita mendengarnya, kemudian tidak mengamalkannya, kan sunnahnya orang tidak penting dulu. Orang yang berkata seperti itu sepertinya kurang yakin dengan dosa. Kalau dikonversikan dengan uang, sebulan puasa 30 hari dikonversikan dengan uang 1 juta 30 juta. Kemudian 6 hari berpuasa dikonversikan dengan uang mendapat 360 juta, pasti dan pasti semua akan ikut. 30 juta dapat sebulan, cuma 6 hari mendapatkan 330 juta lagi, pasti semuanya akan ikut. Tapi ketika Rasulullah hanya menjanjikan pahala, tidak semuanya ikut. Maka hati itu betul-betul begitu, hati kecil dan itu semua yang belum berpuasalah, percayalah sama hati. Kalau tidak puasa, meninggal dunia, pasti menyesal. Kok dia yang berpuasa, berarti yang berpuasa nanti itu.
Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainal khairat rabbi warhamna wa rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir